Ustadz, alhamdulillah buku strategi memakmurkan masjid sudah punya sejak tahun kemarin. Masjid Al-Amin berada di komplek pesantren. Program yang kami laksanakan dalam 2 tahun terakhir ini adalah Jumat. Mohon doanya agar kami bisa menambah program lainnya. Insyaallah, tabarakallah. Masjid Al-Amin. Siap, lanjutkan. Dari yang lain boleh, yang mau lanjut diskusi nih. Ustadznya masih ada waktu gitu ya. Kan tadi sudah ada tamu yang akan datang gitu. Tadi sebelum acara ada tamu, juga ada tamu lagi. Kayaknya ada pertanyaan lagi. Dari Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, bagaimana menumbuhkan semangat dalam ketemuan masjid kepada masing-masing anggota pengurus, di mana kebiasaan DKM atau pengurus biasanya hanya semangat apabila kalau dibayar atau mendapatkan fee saja. Bedanya tadi karena jadi IO, kalau ini karena ada bayarannya Ustaz katanya. Kebiasaannya pengurusnya apabila dibayar gitu. Kalau Masjid Raya Al-Falah, takmirnya tidak dibayar, tapi takmirnya membayar pegawai masjid. Masya Allah. Nah, pegawainya ada kurang lebih 20, imamnya ada 5, muadzinnya ada, bersih-bersih ada 6 orang, yang masak ada 3 orang, keamanan ada 4 orang, semuanya dibayar. Nah, itu yang badan eksekutif masjid. Kalau takmir nggak bayar, nggak dibayar, tapi justru takmir malah bayar pegawai masjid. Jadi mungkin bedanya ini ya, sama masjid yang lain kan imam ya seadanya, ya dikasih duit kalau ada uang sisa gitu ya. Kalau di Al-Falah ya memang diutamakan dulu imam-imam pegawai masjid ya harus digaji supaya apa? Dia totalitas ngurus masjid. Yang bersih-bersih itu ada 6 orang ya, outsourcing kita ya, yang khusus bersihkan aja, ada yang patung, ada yang nyapu halaman. Nah, inilah gambaran bagaimana masjid itu biar terurus. Ada yang khusus masak saja, Bu Nini, Bu Happy, Bu Syahri, ini hanya nyiapin masakan aja. Jadi kalau ada yang berkunjung ke Al-Falah, asal lapor disiapin makan. Nah, jadi maka masjid mustahil lapar. Jadi kekenyangan semua, dicukupi lah semuanya. Itu yang digaji adalah yang ngurus masjid totalitas, yang tidak punya kegiatan di tempat lain dan tidak bekerja di tempat lain. Kalau takmir hanya mimpin, rapat dan punya kegiatan yang lain ya nggak digaji. Maka jadi bendahara, jadi takmir masjid itu harus dermawan, bermental kaya, supaya apa? Kita bisa membantu banyak orang. Tapi kalau takmir masjid kok pelit, jangan harap bisa aku. Itu. Ya, tadi untuk dari Amanda, kalau dari semangat mungkin tadi sudah disampaikan ya, semangatnya yang tadi ada 4 gitu ya. Ya. Mungkin ada tambahan tadi untuk pembayaran, yang bayaran hanya yang kerja saja gitu ya Ustaz ya, yang menguruskan masjid gitu, takmirnya enggak. Nah ini Ustaz ada pertanyaan dari Herman. Untuk kegiatan sering rapat, sering kumpul, sering makan bareng itu apakah memakai dana masjid? Nah ketika memakai uang masjid itu bagaimana cara menjelaskan atau memahamkan kepada jamaahnya Ustaz? Iya, pakai dana infak. Contoh kayak tadi pagi ada namanya infak subuh. Nah, infak subuh itu pokoknya tadi pagi mungkin dapat 700 atau 800 gitu ya. Langsung kita kembalikan. Tadi pagi yang datang dapat susu jahe, dapat ketan goreng, dapat getuk. Nah, ya itu kita kembalikan. Nanti ada ustadznya, jamaahnya dapat snack, dapat susu jahe. Nah, nanti ustadznya kita kasih transport dan akomodasi. Jadi uang yang ada segera didistribusikan. Nah, kebanyakan kan takmir masjid dari dana infak itu kan untuk bangun masjid biasanya. Dikumpulkan bangun menara, dikumpulkan bangun pagar, dikumpulkan mereka ini, pokoknya hanya serba bangun. Nah, kata guru saya, kalau takmir masjid bisa hanya bangun, itu bukan takmir masjid, tapi pemborong bangunan. Kalau takmir masjid itu memakmurkan, mengundang orang ke masjid, mengundang orang cinta ke masjid,
bukan hanya bangun fisik saja. Nah, tadi kan dipertanyakan gimana cara menjelaskan, dijelaskan saja. Tadi pagi kita dapat infak 800.000 ya. Ya digunakan tadi untuk beli snack, beli susu jahe, diminum bersama. Terus habis itu Ustaznya kasih uang transport. Nah, segera aja distribusikan. Jangan malah hanya ditumpuk jadi bangunan saja. Itu tidak memakmurkan. Terima kasih. Jadi tetap dilaporkan saja Ustaz ya. Laporkan. Dan kalau bisa keuangan itu harus transparan ya, sampaikan semuanya ya supaya jamaah tahu penggunaan dan lain sebagainya, kecuali uang zakat ya. Nah zakat itu ya kita distribusikan untuk 8 asnaf, tapi kalau uang infak itu dikembalikan untuk kesejahteraan dan kemakmuran jamaah. Untuk susu jahe aja kita ambil 12 juta untuk susu jahe saja. Nah, yang paling besar untuk makan itu ya kurang lebih hampir ya 40-an juta sebulan. Berarti kalau dari saya lanjutkan, makan itu menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk masjid ya gitu kan? Betul, iya. Makan, minum susu jahe, pokoknya dibahagiakan jamaah. Nah, memang uang infak untuk apa? Ya kan uang infak untuk bangun isi, kan semuanya. Ini nggak boleh nih. Oke, nanti ada lanjutan Ustaz. Tanya, kalau misalkan kotak amal tidak diumumkan kepada jamaah bagaimana ya? Dan lanjutannya lagi, kalau di tempat saya terlalu banyak insentif. Jadi kalau tidak ada insentifnya, pada nggak semangat kerjanya, itu bagaimana ya cara mengatasinya? Insentif itu bekerja full total di masjid atau tidak? Gimana Kamanda? Yang insentif itu yang total atau tidak katanya? Maaf ya Ustaz. Ya pekerja apa yang dapat insentif itu ya total. Jadi mereka tuh saya bayar juga full gaji juga. Terus di luar gaji tuh masing-masing ada insentifnya. Contoh misalnya ada TPA nih ngaji anak-anak, itu ada insentifnya lagi. Untuk sholat 5 waktu ada insentifnya lagi. Untuk azan ada insentifnya lagi. Kalau ngaji juga dibayar lagi, disesuaikan lagi. Itu gimana ya Ustaz? Nah itu sudah ada gaji bulanan atau belum? Sudah, semua tuh udah include sama ada gaji bulan. Nah, insentif uang makan pun dapat, makan juga dikasih. Satu orang menerimanya berapa? Di atas 6 juta. Totalitas dia? Maaf, kurang Ustaz, jadi insentif. Jadi kalau maksudnya dia kerja di tempat lain atau tidak? Dia tidak kerja di tempat lain, tapi di tempat saya itu kerjanya yang perhitungan gitu. Jadi hanya sebatas misalnya dia ya udah cuma imam sholat sama azan itu dia nggak mau tahu yang lainnya lagi ya. Kecuali ada bayaran nanti baru dia mau. Kalau kami ya dibayar tapi yang full pegawai masjid ada 20-an orang. Nah kalau insentif tadi ya kalau ada kegiatan luar saja, kalau di dalam masjid ya sudah digaji di situ. Itu Bu. Jadi imam itu ya namanya gaji 1 kali UMR itu ya, targetnya 2 juta. Ya sudah selesai itu. Nah dia kan di samping imamin sholat di Masjid Al-Falah, kan dia diundang di mana-mana. Nah itu tambahan tersendiri, tapi yang bayar dari yang undang. Itu di masjid mana ya Bu sampai 6 juta itu? Saya di Masjid At-Tahir Pak. Mana tuh Bu? Di Manggis Kapos. Oh, Bogor ya? Iya betul Pak. Memang masjid kita beda daripada masjid yang lain ya. Jadi orang kadang-kadang ke masjid kita tuh karena ada faktor lainnya juga sih. Oh, oke. Infaknya berapa satu bulan? Infaknya itu satu bulan sih 60-an ya Pak, 60 juta. Ya lumayan. Iya. Yang penting bisa untuk menopang operasional masjidnya makmur, bisa mengembalikan kesejahteraan untuk jamaah, tapi kan nggak masalah juga. Saya juga minus karena operation saya bisa 400 sampai 500 juta. Jadi sementara masih disuplai sama owner kita sih. Oh.
masjidnya bisa banyak memberdayakan jamaah? Insya Allah sih kalau untuk itu cuma internalnya aja, kadang saya bilang cuma perhitungan gitu aja sih. Terima kasih Pak Ustaz. Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, tambahan penguat kita untuk mencintai masjid, untuk memakmurkan masjid akan menjadi tetangganya, tetangga Allah ya artinya ya. Baik, pertanyaannya modal utama apa sih untuk membangun ekonomi ya, ekonomi kemasjidan gitu ya. Masjid Al-Falah untuk melangkah ke yang ekonomi itu melalui 3 tahap dulu. Yang pertama adalah tahap Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal, dan Baitul Muamalah. Baitullah berarti hati kita sudah terpaut di masjid, ya, rumah Allah, ya, sujud di masjid, membangun ketaatan. Yang kedua Baitul Quran, menghidupkan Quran di masjid. Di Al-Falah adalah caranya habis subuh ngaji 2 lembar, habis itu kajian sampai suruh, menghidupkan Qurannya. Nah, Baitul Malnya adalah kita mengajak jamaah untuk senantiasa bersedekah subuh, ya, bersedekah parkir, bersedekah Jumat, bersedekah apapun. Baitul Malnya dihidupkan, baru Baitul Muamalah atau ekonomi. Jadi yang penting orangnya kuat secara spiritualnya, fondasinya, ya, ketaatannya dibangun. Habis itu Qurannya dihadirkan sebagai Google Map kehidupan, sebagai petunjuk hidup, sebagai arah, ya, menuju kemana kehidupan ini. Yang berikutnya adalah kita menghidupkan infaknya, ya, sedekahnya, zakatnya, gitu ya, mengajak pada jamaah, ya, menggerakkan orang untuk sholat berjamaah dan mengajak orang untuk berzakat. Dan baru yang terakhir ini, setelah kuat semuanya tadi, baru kita install fondasi ekonomi, pemberdayaan ekonomi. Saat ini di Al-Falah adalah ada badan usaha milik masjid Al-Falah Market
dan membina 43 pengusaha. Ya pedagang lah ya, pedagang ya. Ada yang jualan snack, ada yang jualan cilok, ada yang jualan es, ada yang jualan jeruk, macam-macam, ada 43 yang saat ini alhamdulillah bisa membantu perekonomian keluarga bagi pedagang yang ada di sekitar Masjid Raya Al-Falah. Dan itu badan usaha masjid tadi dengan sekian banyak masalah terlibat, itu maksudnya apakah masjid memberikan dana awal atau seperti apa Ustaz supaya tidak? Oke. Awalnya kita namakan pengajian pejuang nafkah. Harinya Sabtu jam 7 sampai jam 9. Yang kami undang pedagang UMKM, Grab, Gojek, tukang parkir, pemulung. Itu kita undang. Nah, setelah datang, awal-awal yang datang adalah 30 orang. Kita kasih pencerahan, belajar ngaji, tausiah, kajian, doa bersama, makan, pulang dikasih beras, dikasih minyak, dikasih telur. Dari 30 orang itu, akhirnya tumbuh sekarang yang datang adalah 218 orang. Nah, 218 orang ini kebanyakan orang ekonomi bawah. Nah, tadi akhirnya dari 218 orang itu, terseleksilah orang yang serius untuk kita dampingi berbisnis yang punya talenta itu adalah 43 orang. Nah, saat inilah pejuang nafkah yang saat ini didengar sama dana infaknya, zakat, sedekahnya BRI sama BSI, dan mereka didampingi untuk menumbuhkan ekonominya. Dan kami mencoba untuk memutus rantai kemiskinan, terutama orang-orang yang terjebak rentenir, yang punya hutang 1-2 juta. Nah, itulah masjid hadir membantu masyarakat yang terjebak rentenir ya, khususnya pinjaman 1-2 juta. Itu Bapak, jadi awalnya memang kita hanya mengundang dulu, ternyata dari jamaah itu awalnya hanya pengen cari beras lah bahasanya, karena 1 bulan kita hampir 2 ton beras untuk berbagi ke pejuang nafkah itu. Yang pedagang, tukang parkir, ada macam-macam lah di situ, ada Grab, Gojek, UMKM, pedagang kaki lima pinggir jalan itu ikut hadir. Dan sekarang ada 218 orang. Itu. Baik, terima kasih Ustaz. Mohon doanya agar tidak punya program mungkin ada kaitan dengan Islam kalau berkait dengan Islam. Amin, matur suwun Ustaz. Jangan saya. Ustaz, ada lanjutan pertanyaan ini katanya. Masjid Al-Falah itu prosesnya berapa lama untuk bisa sampai saat ini katanya? Dari pemilihan takmir baru prosesnya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan, walaupun itu banyak perdebatan internal takmir, kayak saya mengumumkan untuk rekrutmen imam masjid dengan digaji itu pun juga banyak pertentangan dan perdebatan. Imam masjid kok digaji gitu ya. Seperti masjid buka 24 jam itu juga perdebatan. Nah, masjid nanti kalau buka 24 jam barang-barang hilang gimana? Aset masjid bagaimana? Saya makanya rekrut juga keamanan 4 orang. Ya butuh diskusi terus untuk menjelaskan kenapa dan mengapa. Kenapa harus ada imam ya, supaya bisa masjid ini keurus, sholat 5 waktunya terjaga, dan kualitas imamnya ya memang kompetennya masuk gitu ya, tidak asal-asalan gitu. Nah, ini butuh waktu 6 bulan ya, 1 tahun lah paling lambat gitu ya. Tapi yang paling fundamental adalah visi takmir, itulah yang terpenting ya. Mau melayani jamaah, concern memakmurkan juga, dan punya kemauan yang kuat. Ini yang penting. Kalau masih waktu sisa, tenaga sisa, tidak difokusin gitu ya, ini susah untuk, ya berat lah ya. Makanya siapa yang mau, kalau kita nggak bisa, takmir nggak bisa, ya harus rekrut orang untuk ngurus masjid. Bahkan Direktur Operasional Al-Falah kita dari HRD-nya Hotel Santika. Dulu di Hotel Santika, dia merasa mungkin ya dulu tamu yang nginep di Hotel Santika itu mungkin ya nggak jelas itu ya, suami istri atau tidak lah. Dia lebih baik mundur dari Hotel Santika dan sekarang menjadi Direktur Operasional Masjid Raya Al-Falah. Gitu. Gitu ya, Pak Arul, tadi proses awal takmir barunya 6 bulan dan dilanjut selanjutnya gitu ya. Ada
lagi yang mau diskusi? Ustadz, kesediaan waktu antum sampai jam berapa, Ustadz? Ya, jam 8 lah. Jam 8 ini udah jam masuk. Ini kan jam 10 aja. Tinggal eksekusi. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi Boleh saya minta langsung. masukan, Ustadz, siapa tadi yang memberikan masukan tentang mencari orang-orang yang cinta ke masjid tadi, mungkin hadisnya atau apa ya? Reza tadi. Iya. Iya, iya. Nanti Pripun, tak Ustaz? kirimkan ke Nggih. Oke, di WA nggih, matur suwun. Biar membuat khasanah saya untuk semakin Insyaallah. semangat dan memberikan semangat Ke saya ke anu, Allah. Pak, ke bos kita nanti insyaallah. Nggih, nggih, matur suwun, matur suwun. Gimana teman-teman yang mau lanjut diskusi? Langsung open mic atau bisa by chat? Diketik aja gitu ya. Cukup. Hanya saat ada dari Masjid Al-Marzuq. Nggih. Dana operasional yang besar diperoleh dari mana? Bagaimana cara meraihnya? Selanjutnya, satu dua itu dari Masjid Al-Marzuq. Nggih. Sampun? Ya. Masjid Al-Falah pendanaannya pertama adalah bikin program dulu. Ya, contoh sholat subuh berhadiah umroh itu belum ada duitnya, bikin aja program, dan ketika diumumkan hadiahnya itu setelah sholat subuh 2 orang langsung ada yang ngasih hadiah, jamaah sendiri yang ngasih, Pak Zainuri waktu itu. Nah, bikin program yang menarik, kayak buka puasa pasti banyak yang berminat itu, buka puasa Senin Kemis itu banyak yang berminat. Nah, itu cara penggalangan dananya, bikin program dulu. Terus harus transparan, sampaikan penggunaan distribusinya. Selanjutnya adalah pakai QRIS, pakai media, semua media digarap, IG, YouTube, Facebook, WA Blast, ya, semua digarap. Ya. Bahkan saya kemarin belajar ke Semarang di musola, bukan masjid, musola Al-Fatihah di Genuk, Semarang Timur. Itu infaknya setiap bulan musola loh ya ini. Infaknya 700 sampai 1,5 miliar tiap bulan. Pegawainya ada 150 pegawainya musola itu. Bahkan yang terakhir beli hotel di Ungaran, ya, nilainya 3 atau 6 miliar itu beli hotel. Dinamakan Hotel Al-Fatihah juga. Jadi memang anak-anak muda yang di situ ya, yang ngelola gitu. Ya, dari media, sosial media, punya database gitu ya. Bahkan musola Al-Fatihah itu punya Alphard disewakan, di Semarang itu. Cari sewa Alphard gitu sehari 3,5 atau berapa, 3,5 juta. Terus punya motor 2-30-an disewakan juga di Yogyakarta. Ini tadi yang ditanyakan bagaimana nanti badan usaha milik masjid atau badan usaha milik musola itu ya, ketika orang hatinya sudah terpaut di masjid, ketaatan dibangun, alhamdulillah ya, saya melihat teman-teman tuh bisnisnya itu ditumbuhkan sama Allah. Chris, anak muda, media, ya memang harus kita nggak bisa ketinggalan di situ. Maka digital fundraisingnya harus hidup. Dan sekarang banyak kok masjid-masjid yang tumbuh ya. Di Kalimantan Barat itu ada masjid Ismu Yahya 3 tahun ini ya. Itu luar biasa juga. Kadang kalau pas puasa 6,8 miliar infaknya. Infak zakat sedekahnya gitu. Jadi memang harus hadirkan anak muda, tahu media, ya. Maka kayak Al-Falah punya podcast, beli kamera khusus, ya kayak masjid Real Masjid ya, dulu Muslim Unit itu medianya itu 8 orang, marbotnya 90 orang di Jogja, Sleman itu, anak muda semua gitu ya. Nah, ini harus mengenalkan dakwah lewat sosial media. Semakin banyak dikenal orang, ya semakin nanti banyak orang yang ikut berdonasi. Orang baik, orang berdermawan banyak, tapi menjadi takmir yang transparan, profesional, ini yang dibutuhkan untuk bisa mengelola dana kemasjidan. Oke, Dan.
ada dana operasional itu berarti dari donatur, dan mulainya seperti apa, kita buat program dulu ya Sat ya. Jadi ketertarikan jamaah pun mengikuti program itu jadi daya tarik gitu, jadi daya tarik mengikuti program itu gitu ya. Salah satunya mungkin dari hal yang kecil dulu gitu, kayak bisa buka bersama puasa sunnah gitu, sering kami nanti ya betul, coba dulu dari yang kecil-kecil. Selanjutnya nih saat ada bagaimana cara Al-Falah menghadapi model penentang program tadi ketika Al-Falah sudah jadi budaya. Kalau di Al-Falah sama mentor-mentor saya, ya penasihat saya katanya, jadi takmir itu seperti lokomotif kereta api. Kalau sudah programnya bagus, diterima, ditentang, itu ditabrak saja, suruh minggir saja. Seperti lokomotif itu kan terus berjalan menuju goal yang arahnya kemana. Dan bagi takmir yang tidak bisa mengikuti, tinggalkan saja. Itu kata mentor saya. Sehingga ya kalau program sudah disepakati, sudah diputuskan takmir, jalan terus saja. Nah, itu kalau hanya 1-2 orang yang kadang yang protes itu jarang ke masjid juga orangnya itu. Jarang hadir, jarang rapat gitu ya. Ya pokoknya untuk tujuannya kemakmuran, untuk kemajuan, untuk orang mau cinta ke masjid, saya pikir itu baik. Kecuali programnya memang tidak membuat orang semakin cinta ke masjid dan tidak semakin dekat kepada Allah, ya itu bolehlah digagalkan. Makanya Jadi ditabrak aja gitu saja, seperti lokomotif. ya, anu lah ya, itu rada anunya ekstrimnya begitu lah. Kebaikan kok, kalau niatnya ke jalan Allah ya jangan berhenti karena manusia. Iya. Seperti itu ya Bang Herman Sanur. Ada lagi yang mau berdiskusi atau Cukup kelihatannya. bisa langsung di chat atau di ya. Sudah cukup Sat. Cukup. Ada tamu yang tadi ya dari Jakarta ya Sat. Ada 40 orang dari DMI. Masya Allah. Oke, kalau kayak gitu dari Ustadz dicukupkan, karena mungkin ada tamu lagi yang ingin sharing-sharing juga ke Ustadz Nadina. Bagi teman-teman, ada ininya nggak Ustadz? Ada Instagram atau apa yang bisa di follow sama teman atau jamaah atau teman-teman? IG-nya Masjid Raya Al-Falah. Nah, Masjid Raya Al-Falah bisa di follow gitu ya, biar tahu bagaimana kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Falah, dan mungkin bisa di ATP yang tadi kata Ustaz. Saya bilang amati, tiru, plak gitu ya. Jadi apa yang didiskusikan tadi itu benar-benar kalau kata anak zaman sekarang daging semua gitu kan. Jadi bisa di ATP langsung sama teman-teman di masjidnya teman-teman gitu ya. Nah, jazakallah Ustaz yang telah menyampaikan tadi ya, banyak hal-hal yang sudah didapat dari yang kita diskusikan pagi ini, Masya Allah gitu. Buat Ustaz juga sudah menyempatkan waktunya gitu, karena emang luar biasa gitu, karena Ustaz materi ini itu kalau antum ada dari antum itu pasti dikejar gitu. Mungkin nanti akan ada lanjutan lagi Ustaz ya, kesediaannya kalau misalkan ada lanjutan lagi. Jazakallah khair Ustaz dan para peserta lainnya. Terima kasih. Saya akhiri sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.